Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah kasus trauma tertutup bola mata okulodextra dengan komplikasi subconjunctival bleeding okulodextra. Pembahasan kali ini nanti dibacakan status pasien, kemudian analisis kasus. Identifikasi, nama Tuan S, laki-laki 34 tahun, sebagai buruh kelapa sawit, diperiksa tanggal 6 Januari 2022. Autoanamnesis dilakukan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan keluhan utama mata kanan merah sejak 1 hari yang lalu. Riwayat perjalanan penyakit sejak 1 hari yang lalu, pasien mengeluh mata kanan merah setelah wajah kanan terkena benda tumpul, yaitu berupa pelepah sawit saat bekerja. Pasien tidak mengucek-ngucek matanya, keluhan pandangan kabur, nyeri sekitar bola mata, mata berair, kotoran mata, mata sulit dibuka, serta sulit digerakkan, semuanya disangkal. Keluhan keluar darah dari bola mata dan keluar cairan seperti putih telur dari bola mata disangkal. Pasien langsung berobat ke klinik di tempat kerja, namun tidak diberi obat, kemudian pasien diarahkan untuk ke RSMH. Riwayat penyakit dahulu, riwayat trauma benda tumpul pada mata kanan 1 hari yang lalu, riwayat kacamata disangkal, riwayat operasi mata sebelumnya, riwayat hipertensi, riwayat minum obat antikoagulan, riwayat penyakit yang sama dalam keluarga, semuanya disangkal. Status masuk ke pemeriksaan fisik, status generalis, keadaan umum tanpa sakit ringan, kesadaran kompos mentis, tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, suhu dalam batas normal. Status oftalmologis, visus oculi dextra oculi sinistra 6/6, tekanannya juga normal, tekanan dengan palpasinya normal, kemudian ini gambaran matanya, kedudukan bola matanya ortovaria, gerak bola matanya baik ke segala arah. Masuk ke segmen anterior, palpebra oculi dextra, terdapat palpebra superior terdapat edema minimal, hematom ukuran 1,5 kali 0,2 cm. Palpebra inferior oculi dextra terdapat edema minimal, hematom ukuran 1 kali 0,5 cm. Kemudian konjungtiva oculi dextra tampak subconjunctival bleeding, arah jam 1 searah jarum jam ke arah jam 12, berwarna merah terang, mudah digerakkan. Kemudian untuk kornea dilakukan fluorescence test, kornea oculi dextra dilakukan fluorescence test, hasilnya negatif. Untuk selebihnya, pemeriksaan segmen anterior dalam batas normal, kemudian segmen posterior oculi dextra dan oculi sinistra juga dalam batas normal. Fluorescence test, ini oculi dextranya, hasilnya negatif. Diagnosis banding trauma tertutup bola mata oculi dextra dan komplikasi subconjunctival bleeding oculi dextra dan konjungtivitis hemoragik akut oculi dextra. Diagnosis kerja trauma tertutup bola mata oculi dextra dan komplikasi subconjunctival bleeding oculi dextra. Tata laksana non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologinya berupa informed consent, kemudian komunikasi informasi edukasi atau KIE, menjelaskan bahwa pasien mengalami perdarahan subkonjungtiva. Edukasi tidak perlu khawatir, karena akan sembuh dengan sendirinya sekitar 1-2 minggu. Warna merah pada mata akan berubah sebagaimana memeriksa proses penyembuhan. Apabila terjadi perdarahan berulang, pasien dapat kontrol ulang ke dokter. Menjelaskan pada pasien untuk menjaga hygiene, terutama tangan. Kemudian tidak lupa mencuci tangan sebelum dan setelah meneteskan obat untuk menghindari infeksi. Dijelaskan juga untuk tidak menggosok-gosok mata. Menganjurkan pasien untuk dapat mengkompres dingin, tentunya di luar kelopak mata, 4 kali sehari selama 10 menit. Untuk farmakologinya diberikan sodium chloride 4,4 mg per kalium chloride 0,8 mg eye drop 1 gutata per 4 jam okulodextra, nafazolin HCl 0,05% plus antazolin fosfat 0,5% 1 gutata per 4 jam okulodextra. Prognosis kuat vitam fungsionam sanasionamnya bonam. Ini sebenarnya idealnya fotonya ini ada okulodextra et sinistra dalam keadaan terbuka, dalam keadaan tertutup, namun di sini dihapuskan sementara. Nah, dan ini gambaran yang terbuka okulodextra, ini oculi sinistranya.
Ini tanpa subconjunctival bleeding dari arah jam 1 menuju arah jam 12. Masuk ke analisis kasus, Tuan S, laki-laki 34 tahun datang ke IGD RSMH dan keluhan mata kiri tampak merah sejak 1 hari yang lalu. Keluhan ini dirasakan setelah wajah kanan terkena benda tumpul saat bekerja, pasien tidak mengucuk-ngucuk matanya, keluhan pandangan kabur, nyeri sekitar bola mata, mata berair, kotoran mata, mata sulit dibuka serta sulit digerakkan di sangkal, keluhan keluar darah dari bola mata dan keluar cairan seperti putih telur dari bola mata juga di sangkal. Pasien langsung berobat ke klinik di tempat kerja namun tidak diberi obat, kemudian pasien diarahkan untuk ke RSMH. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien tanpa sakit ringan dengan tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan status oftalmologikus, segmen anterior mata kanan dan kiri. Pada mata kanan tadi didapatkan palpebra superior, edem minimal, dan hematom. Kemudian di inferior juga ada edem minimal serta hematom. Kemudian pada mata kanan, konjungtivanya juga tampak subconjunctival bleeding arah jam 1 hingga jam 12, berwarna merah terang serta mudah digerakkan. Kemudian hasil fluoresen tesnya negatif, yang berarti bahwa tidak ada defek pada epitel korneanya. Pemeriksaan segmen anterior lainnya dalam batas normal, pemeriksaan segmen posterior mata kanan dan kiri dalam batas normal. Berdasarkan anamnesis, diagnosis banding yang sesuai ada subconjunctival bleeding serta konjungtivitis hemoragik akut okulodextral. Perdarahan subkonjungtiva, perdarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah yang terdapat di bawah konjungtiva seperti arteri konjungtiva dan arteri episklera. Pecahnya pembuluh darah ini dapat terjadi akibat dari batu kerjan ataupun trauma tumpul. Biasanya pada perdarahan subkonjungtiva pasien tidak merasakan nyeri pada matanya, namun pasien akan merasakan rasa mengganjal pada mata, dapat dijumpai pula bercak kemerahan pada mata. Biasanya perdarahan akan meluas dalam 24 jam pertama dan lama-kelamaan akan berkurang. Kemudian konjungtivitis hemoragik akut, perdarahan diawali dengan peteki yang muncul dari konjungtiva bulbi superior, kemudian menyebar ke bawah. Terdapat keluhan edem kelopak mata, fotofobia, lakrimasi, serta sekret seromukos. Pasien mengeluh sangat nyeri pada matanya. Hasil anamnesis pada pasien juga dijumpai adanya riwayat trauma, sehingga pada pasien Tuan DA dapat didiagnosis mengalami trauma tertutup bola mata okulodextra dengan komplikasi perdarahan subkonjungtiva pada mata kanan. Diagnosis perdarahan subkonjungtiva dapat ditegakkan karena pada hasil anamnesis didapatkan ada riwayat trauma pada pasien. Pasien tidak merasakan nyeri pada mata, kemudian pada pemeriksaan fisiknya ditemukan adanya bercak darah pada konjungtiva mata kanan. Warnanya merah terang serta mudah digerakkan. Diagnosis konjungtivitis hemoragik akut dapat disingkirkan karena pada kasus perdarahan ini tidak diawali dengan peteki yang muncul dari konjungtiva bulbi superior, kemudian menyebar ke bawah, serta tidak adanya keluhan edem kelopak mata, fotofobia, lakrimasi, serta sekret seromukos. Pasien tidak mengeluh nyeri pada matanya. Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, maka diagnosis utama pada pasien adalah trauma tertutup bola mata okulodextra dengan komplikasi subconjunctival bleeding okulodextra. Tata laksananya, KIE-nya diedukasi bahwa subconjunctival bleeding bukan kondisi serius dan tidak membutuhkan tata laksana spesifik. Pasien diinformasikan bahwa merah pada matanya akan menghilang sendiri setelah 1 hingga 2 minggu setelah darah direabsorpsi. Pasien dianjurkan untuk kompres dingin mata 4 kali 10 menit. Pasien juga diedukasi kalau terjadi rekurensi maka bisa pergi ke dokter untuk kontrol. Medikamentosanya berupa nafazolin HCl dan antazolin fosfat ini sebagai agen vasokonstriktor dan antihistamin untuk mempercepat hilangnya subconjunctival bleeding serta mengurangi keluhan pasien. Kemudian diberikan juga sodium chloride dan kalium chloride sebagai tetes mata yang bekerja sebagai pembasah atau lubrikan pada mata yang sedang teriritasi, terjadi peradangan dan berfungsi untuk mempertahankan agar permukaan mata tetap basah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.